Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Masya Allah. Baik jamaah, saya mau tanya dulu, jamaah yang ada di sini, mau nggak masuk surga? Mau nggak? Mau lah masuk surga. Tanya tuh anak kecil. Mau nggak masuk surga? Ini ganteng banget, siapa sih? Mau nggak masuk surga? Mau. Mau. Coba Masya Allah. bacakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta akadamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Wah. Bisa masuk surga di bawah telapak kaki ibu. Ini yang ngajarin pasti abinya nih, pinter banget Masya Allah. Oh makasih banyak. Nah, makasih. oh bukan yang ini. Nah kita semua pasti pengen masuk surga ya jamaah. Tapi hari ini kita bukan hanya membahas masuk surga. Tapi kita bisa jadi idaman di surga. Masya Allah, bukan cuma masuk surga tapi jadi idaman. Nah makanya hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah agar menjadi idaman di surga. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Boleh tepuk tangannya Bu biar semangat. Nah baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan momen haru dua orang disabilitas saling berbagi rezeki. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Viral video dua orang bapak-bapak disabilitas di pinggir lampu merah disorot netizen. Dalam video tampak dua bapak-bapak disabilitas tengah mencari rezeki di lampu merah di kota Padang, Sumatera Barat. Mereka pun saling bercerita satu sama lain. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka dipanggil hendak diberi rezeki. Tidak dinikmati sendirian, bapak disabilitas bertopi hijau pun membagi rezekinya ke temannya. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan. Kalau berbagi begitu tidak ada timbul keiri hati. Betul, jadi tidak ada saling sikut gitu ya. Nah pas banget kita pagi-pagi ngomongin berbagi gitu. Tapi Ustadz, bener gak sih katanya nih ya, kunci supaya kita bisa menjadi idaman di surga itu nggak cukup berbagi doang. Maksudnya gimana? Berbagi yang seperti apa supaya kita itu bisa menjadi idaman di surga? Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Makasih Ya. banyak. Izin Ustaz Sams dan Habib bersama keluarga, istri Masya tercinta sama putranya, Masya Allah. Nah, buat semua jamaah, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin, di antara pintu-pintu surga itu ada 8. Ada pintu duha, ada pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, pintu birrul walidain, pintu al-adi, usus yang menyayangi anak-anak. Dan satu tadi yang saya sebutkan adalah pintu sedekah. Pintu bagi orang yang suka bersedekah. Nah maka ada sedekah macam-macam. Salah satunya adalah memberi makan. Bila salah seorang memberi makan, itu salah satu kunci masuk surga. Mau dapat kunci surga? Memberi makan. Utamanya memberi makan fakir miskin. Masya Allah, berkah senantiasa menyertai kita. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari lapar, maka Allah memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Nah ketahuilah, kalau memberi makan itu luar biasa. Sampai berapa pahalanya? 40 hari. Jadi kalau kita memberi makan orang itu 40 hari pahalanya. Kenapa? Karena 40 hari terproses di dalam perut. Terproses. Jadi kalau orang yang kita kasih makan itu dia sholat, kita dapat pahala sholat.
Kalau dia ngaji kita dapat pahala ngaji. Kalau dia belajar kita dapat pahala belajar. Kalau dia beribadah kita dapat pahala ibadah. Maka sangat penting kalau kita bersedekah memberi makan. Makanya memberi makan orang-orang yang Soleh. soleh. Ya, Masya Allah. Baik, jadi sedekah Memberi yang paling makan baik. itu tidak mesti banyak loh. Iya. Menegakkan tulang belakangnya. Itu luar Waduh, biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih ilmunya guru kita Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik, jadi kita sering-sering kasih makan orang fakir miskin. Siap ya Bu? Siap, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan gimana sih caranya supaya kita bisa jadi idaman di surga. Kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Siap. Syam, mohon izin bertanya nih. Masya Allah. Katanya nih ada satu kegiatan yang bisa membuat kita menjadi idaman di surga nih Ustadz Syam. Betul. Tapi saya penasaran banget kegiatan apa sih itu? Mohon penjelasannya dong guru, silakan. Baik, tabik guru-guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah bersama keluarga, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Dan dari dirinya, dari keduanya Allah memperkembangbiakkan kalian laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah daripada hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi. Maka amalan selanjutnya yang ditanyakan, bahwa adakah sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang kita amalkan sehingga menjadi idaman di surga? Maka amalannya adalah silaturrahim. Silaturrahim bukanlah membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi silaturrahim itu adalah ketika engkau menyambung sesuatu yang telah terputus. Silah itu bukan hanya sekedar ikatan. Silah itu seperti ini Bu. Bapak saya dari Makassar datang ke rumah saya di Jakarta. Setelah datang di rumah saya menyambung silaturahim bukan hanya ketika bapak saya ada di rumah. Tapi ketika bapak saya sudah pulang ke Makassar, saya senantiasa nanyain, Bapak udah nyampe belum ya? Bapak masih di pesawat belum ya? Bapak udah naik pesawat belum ya? Bapak udah nyampe belum ya? Gimana Bapak udah nyampe di rumah, gimana dia? Itu namanya silaturahim. Silaturahim bukan hanya saling mencintai ketika bertemu, tapi silah itu adalah ketika sudah tidak saling bertemu, mereka masih saling memikirkan. Dan inilah amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar bertemu saja, mungkin kita bisa baik di depan, tapi setelah tidak bertemu kita sudah tidak perhatian. Tapi yang diinginkan Allah, silah itu saking kuatnya ikatannya, engkau tidak bertemu pun engkau saling memikirkan. Dan ini membuat kita masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi agar silaturahmi tidak putus bukan pinjam dulu 100. Bukan, jangan sampai karena ada juga gara-gara pinjam 100 justru silaturahim terputus. Nah itu dia banyak banget pasti tagih susah. Terima kasih Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Banyak-banyakin silaturahmi. Jadi pas lagi ada butuhnya nggak malu-malu banget gitu. Jangan ngilang. Pas lagi butuh baru pinjam 100. Itu siapa? Adalah. Baik, Masya Allah, kita akan lanjutkan nih pembahasan kita supaya kita bisa jadi idaman di surga. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu nih guru kita Habib Abdullah. Habib mohon Baik. izin, ada yang mau ditanyain nih. Baik, apa kira-kira Mas? Bib, kalau lagi musim hujan gini malam-malam enaknya emang paling
tidur gitu Bib. Bobok terus. Bobo terus Bib. Nah tapi katanya nih ya, ada yang sangat sayang kalau misalnya kita lewatkan pada malam hari itu. Itu katanya bisa juga tuh amalan supaya kita jadi idaman di surga. Kira-kira apa sih Bib? Terus batas waktunya tuh gimana? Mohon penjelasannya Boleh Habib Bib. kasih tahu? Wih boleh dong, Boleh. ditunggu banget Izin sama Ustadz jamaah. Maulana, Silakan Habib Abdullah, Masya Allah. Izin guruku Ustadz Syam dan para guru-guru Islam itu indah yang menyaksikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah, di pagi yang mulia ini kita bersama-sama mengaji dan mengkaji, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia Amin, akhirat. amin ya Allah, ya Amin Rabbal ya Rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah panggil dengan panggilan khusus di waktu malam. Allah dengan cintanya memanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dan Allah nyatakan kumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam walaupun sedikit. Nabi yang Allah cintai, yang telah diampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, Allah perintahkan untuk mendirikan amalan yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga, yaitu qiyamul lail, bangun di waktu malam dan mengisinya dengan ibadah. Jangan bangun malam tapi mengisinya dengan main Ini bangun malam Masya Allah, tapi nggak berhenti main ya, ataupun main, Habib nggak nyebut ya, main yang lainnya, lihat HP ya, lihat-lihat aplikasi dan lain sebagainya. Tapi usahakan malam bangun dan juga mendirikan daripada yang namanya sholat. Kemudian berdoa munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ada salah satu orang soleh, beliau mengatakan laulal lail lama ahbabtul baga fi hadhid dunya. Kalau bukan karena malam, aku nggak mau lagi tinggal di dunia ini. Karena apa? Karena saking indahnya waktu malam untuk bermunajat dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam inilah bahkan disebut sebagai waktu yang ijabah, waktu yang mustajab ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita jangan lupa kalau bangun malam, Beb, apa yang dibaca ketika kita bangun malam? Baca salah satunya ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini baca ayat tersebut, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam bangun malam kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib penjelasannya, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, kita udah dapet nih sebagian ya. Baru sedikit sebenarnya, baru sepertiga nih ilmu kita supaya kita bisa menjadi idaman di surga, Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan dari Instagram Bu yang sudah masuk ke tim Islam itu Indah. Kita bacakan ya, ada dari sosial medianya @yanti_putri_melia. Yuk kita bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, gimana ya cara jadi penghuni surga idaman? Tapi masalahnya belum mau meninggal dulu saya Ustadz. Hehehe, mohon bantuannya ya. Mati kan di mata masuruga, nak udah pernah mati. Mati dulu tuh napa mata masuruga. Nasabah nak kalau mata di surga mati dulu, mata di kubur. Kela itu nyarios naon Ustadz Maulana teu ngartos abi mah. Kalah nyarios sama kasar itu sa-Indonesia anu nonton. Aduh. Jamaah, pokoknya kita harus tenangin karena Ustadz Maulana ini pokoknya lagi marah-marah, saya nggak ngerti. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mau masuk surga? Mati dulu.